mama saya insya Allah malam ini besok mau diholin. Takut ngantuk saya. Dari sekarang jangan bareng lagi dulu ya. Takut ntar ada yang ngambek. Habis resek. Sekalian mau ngaji berapa? Ada yang sok suci. Lihat tinggal rumah saya mau ngaji nih, tapi kagak ada. Bahaya. Ya apaan mau ngejar yang lain? Ngaji tiap ahad. Gua kejar sekarang birrul walidain. Anishkurli. Ada suara kecil Anishkurni wali walidayk. Lu sebagai hamba gua, kata Allah, yang gua minta diantaranya lu syukur sama gua sebagai pemberi nikmat. Cuman apa artinya lu kalau syukur ke gua doang sama orang yang menjadi penyebab lu ada, kagak lu syukur. Maka nomor 2, wali daika, bersyukur dan berterima kasihlah kepada kedua orang tua kamu. Bareng. Apa artinya ibadah kalau ngelunjak sama orang tua? Apa artinya bakti sama orang tua kalau kagak? Ibadah yang bagus ya ibadah ya baik kepada kedua orang. Kan sudah kagak ada adik. Makanya besok saya nggak mau bawa apa-apa buat bapak saya. Sebab bapak saya udah nggak perlu jeruk, nggak perlu apel, nggak perlu semangka, nggak perlu melon, nggak perlu anggur, nggak perlu tenteng, apalagi duit. Cuman yang dari pikiran karena hal banyak yang datang ternyata enggak kayak abah. Yang pada datang ternyata enggak yang jeruk. Subhanallah, abah kalau ngapa-ngapain, tapi yang pada darah pada minta minum. Mending kalau minumnya, mending kadang-kadang minta yang teruk. Akhirnya saya terpaksa kudu motong kambing, kudu beli bumbu. Saya nggak mau bawa apa-apa buat bapak maju kopi asin, cuma yang pada jarah ini kopi. Gua kagak kasih pasti ngomongin. Tega amat itu siap minum duit banyak juga minum masa. Akhirnya terpaksa saya, ya udah begitu. Makanya saya minta doanya agar saya bisa ziarah dengan baik sama abah sama ibu ya, dengan ziarah yang dilakukan oleh saya dan mudah-mudahan bapak saya, ibu saya diangkat derajatnya oleh Allah. Saya yakin beliau orang soleh ada keramatnya ya. Percaya nggak keramat beliau? Saya keramat kenal beliau. Udah berapa tahun aja? Ini keramat. Keramat bisa terbang, tapi burung juga dari dulu lagi juga burung keramat. Kalau di air dia malah makan ikan. Keramatnya adalah bisa mewarisi apa yang pernah diturunkan, ditinggalkan oleh para anbiya, terutama oleh baginda Maulana Muhammad. Lam yuwarrithu ilman innama warrathu al-ilm faman akhadahu faqad akhadha bihardin wafirah. Ya. Nabi itu mulai Nabi Adam sampai Nabi kita Maulana Muhammad SAW nggak pernah meninggalkan harta kekayaan, yang ditinggalin ilmu. Maka kalau ada orang sekarang berusaha punya ilmu, berarti dia telah banyak ngambil warisan daripada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ya, sampai kata Nabi kalau orang sama-sama memiliki ilmu, berarti dia urusin apa warisannya, harta warisan gua ya. Saya sudah ngomong begini dan pikiran ini bangun.
Dijawab banyak banget cucu-cucu pada ngurusin warisan mbahnya. Itu alhamdulillah dengan izin Allah itu berkaromah. Sampai dia bilang, saya alhamdulillah selama ngurusin ini dengan izin Allah bisa begini, bisa begini. Makanya ini warisan dari engkau enggak saya lepas di penjara. Itu baru warisan engkau. Apalagi kalau warisan yang datang dari baginda Maulana Muhammad. Makanya ibu bapak ngaji itu seolah-olah kita pengen kebagian warisan Nabi. Cakep. Ibu punya hubungan beli sendiri sama peninggalan orang tua, mana yang berani? Jangan ini banyak bekas kemampuan ini. Kenapa? Ada mana masalah cuma cerita bapak. Ibu beserta bapak, maka saya yakin walidi wa walidati ya abah saya, ibu saya insyaallah min ahli karamah. Amin. Wa minas sholihin dan orang soleh yang sama-sama cinta kepada beliau, perhatian beliau, insyaallah ada karamahnya dari Allah. Amin ya rabbal. Doain besok perjalanan saya supaya dimudahkan oleh Allah segala sesuatu yang saya perlukan, mudah-mudahan Allah bantu saya. Amin ya rabbal. Ibu bapak nggak usah kemari tapi dapat pahala ngaji. Gua kagak ngaji kan bukan karena gua males, tapi karena abinya karena ada. Tapi jangan terusin. Mudah-mudahan setiap ahad abi nggak ada. Bukan yang bailan ya. Abi yang ngomong kalau kita sedang biasa ngelakuin amal bagus, suatu saat kita kagak ngamalin karena ada unsur, maka pahala yang biasa kita terima tetap nggak dikurangi oleh Allah. Jelas ya? Ya sholat duha, udur, mindset, nggak apa-apa. Tapi tolong jangan diterusin. Mudah-mudahan ya Allah biar mudah saya nggak berhenti dapat pahala, tapi nggak usah ngaji. Gimana? Biar habis setiap minggu pergi kemana ke? Beres itu. Ya. Udur yang memang sama-sama diterima oleh syar'i. Ya, ibu bapak satu yang saya kepengen itu. Batu begitu gedenya bergeser dengan sendirinya gara-gara ada orang berbuat amal soleh bentuknya birrul, tapi dikerjakannya mana ada di situ, ada di situ. Mana kemarin ujungnya tiga-tiganya adalah tuh Allahumma illahu bukan. Allahumma in kuntu fa'altu dzalik. Enggak bisa sih ambil di sini, enggak keluar dari sana, enggak bisa. Ya Allah, saya ini punya perbuatan yang insya Allah itu termasuk amal saleh. Bentuknya apa? Saya merupakan manusia yang mendahulukan kepentingan bapak dan emak daripada kepentingan istri dan anak-anak saya. Ya. Saya utamakan bapak saya utamakan emak saya dari kebutuhan anak saya dan istri saya. Tapi ujungnya tetap in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi. Ada. Nah, apa namanya barisan keberapa? Barisan paling bawah, kedua dari bawah. Kedua, barisan kedua tuh ya. Allahumma ya Rabbi kuntu apabila ada fa'altu dzalika, saya melakukan ini ibtigha'a wajhik, semata-mata mengharap ridhamu ya Allah. Fafarrij, maka tolong geser dikit ini batu, jangan sampai ngalingin kita orang mau keluar. Akhirnya karena dilakukannya karena Allah, itu si batu nurut sama Allah, kemudian bergeser dikit. Sebab Allah langsung pakai alat kan, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Yang dari kecilan ibtigha'a mardati, aku melakukan birrul walidain, bahkan
Ada? Pokoknya gue urusin, gue boleh sakit sampai mati, sampai ditutup urusan gua. Lu sendiri iya, sebab adik-adik gua kan terpur yang ngajarin gua, akhirnya kan ke gua semua. Cuma bukan itu yang gua awasin. Banyak kan? Kenapa lu kebanyakan? Kan yang ngurusin bapak gua. Ya. Oh, ini ngurusin bapak tuh juga kan gua. Jangan tersinggung, jangan sekalian marah. Enak loh itu. Banyak loh. Ya ini saya hak saya dong. Yang ngurusin rumah sakit saya, yang ngurusin matinya saya, akan itu hari tahlil saya. Makanya ya wajar dong saya ambil banyak dong. Ketemu. Apakah itu termasuk amal soleh? Kalau tidak dilakukan untuk sekedar dapat warisan? No. Bapak 3 kali masuk rumah sakit. Saya bilang saya tidak terbang. Diam semua urusan gua. Kalau begitu aku juga diam tenang, gua mau buatin bantu dah. Pas meninggal, ya udah semua saya. Alhamdulillah. Kalau kurang saya segini aja. Kalau hebat mana terus. Saya kepengen bapak itu tolong lakukan itu amal soleh karena Allah, jangan karena warisan. Aku ngomel ya, iya ngomel. Saya kepengen amal ibadah itu bapak diterima sama Allah, jangan diajli syai, tapi diajlillah, itu yang penting. Selesai kesalahan. Ya bang, batal ibadah dulu. Sebab yang namanya ibadah salati nusuki mahyaya mamati. Lah kalau yang warisan, adapun kalau ada kebijaksanaan dari saudara-saudara, karena abang yang ngurusin bapak almarhum ya kita redo bang, ada abang ambil dah namanya lebih dari kita. Alhamdulillah. Tapi jangan diniatin dari pertama. Kok sepi sih? Kayak menteri. Jujur saya lagi bicara benar ini apa? Apa artinya bapak ibu ngurusin orang tua kalau nggak ada artinya, nggak ada maknanya, nggak ada pahalanya. Gara-gara bukan lillahi rabbil. Balik lagi saya baca. Allahumma mana tadi? Ada garis, yang ada garis. Ayah. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik, berbuat saya akan kebaikan saya yang saya persembahkan untuk ibu saya, untuk bapak saya, semata-mata saya ingin dapat ridhamu ya Allah. Sebab ini bukan merupakan perintah Engkau, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Perintah Allah, bukan masalah warisan. Apalagi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan wakhfid lahumā janāha adh-dhilli min ar-rahmati wa qul rabbi irhamhumā kamā rabbayani. Itu mah ada harta, amalin. Nah, kalau semua orang sekarang berbuat baik kepada orang tua karena warisan, kalau bapaknya kaya, kalau nggak kaya kita tendang. Betul? Nah, mudah mati orang itu nggak ada tangannya udah habis. Wah ini perhatian masyarakat Semarang. Saya dengar banyak
Paling bilang hebat, abi hebat ya, tapi goblok. Masa kayaknya berani orang berani. Ini saya nggak isi penuh nafsu dan kotornya. Setiap jiwa yang ada napasnya pasti bakal mati. Ya bakal matinya kena aja dengan belakang saya. Tidak pernah belajar aku. Nafsin pokoknya kenapa lu bahaya. Enggak kalau kata Allah masa kalau kalah. Enggak lah. Pas saya belajar ngomong. Atau itu apa? La yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Sesakti apapun pengakuan orang, maka dia tidak akan berpengaruh kalau tidak sesuai dengan kudrat dan iradat Allah. Ya. Itu lakuin. Berbuat baik ke orang tua, jangan karena saya karena Allah. Sebab itu perintah Allah. Sering banget saya bilang ya, ada keterangan dari hadis banyak setiap perkara yang di dalamnya tidak dilibatkan akhirat, walaupun kelihatan membahagiakan, ujung-ujungnya akan hancur. Walaupun jadi bos, usahanya selalu maju, keuntungan selalu di tangan, tapi kalau nggak ada niat akhirat, insya Allah bakal hancur dengan dirinya. Lalu caranya gimana nih? Sekarang ini dari duit yang mana? Itu di situ akhirat ya Allah. Dengan usaha saya pengen punya duit. Dengan punya duit saya bisa ngumpanin bini, bisa ngebiayain anak. Sementara ngumpanin bini, ngumpanin akan perintah Engkau ya Allah. Jadi saya kerjain semata-mata karena Allah. Ada yang begitu? Belum banyak. Ya 1-2 lah yang udah ngobrol sama saya. Bang, libetin, ngumpanin bini itu wajib, perintah Allah. Ngumpanin anak wajib, perintah Allah. Abang mau ngumpanin bagaimana kalau punya duit? Makanya abang berangkat setiap pagi pengen dapat redha Allah. Sebab dengan kerja duit saya dapat, dengan saya punya duit, bini anak saya kagak terlantar. Itu punya begitu. Jualan kurungan aku amat bosyok gua. Buat apa sih kok? Enggak, kalau gua beli mobil pasti tawaran. Hebat ya emak kecil, ya. Lakukan semuanya ibtigha wajhillah, mengharap rahmat dan kasih sayang. Alhamdulillah ya. Saya tahu mudah-mudahan bukan hanya saya, juga sama-sama bakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan bakti kita kepada orang tua bikin kita selamat dunia dan ya. Yang kedua, amal soleh apa? Ya, berupa apa? Mengekang habsu nafs, ya, mengekang hawa nafsu. Jadi yang keduanya yang ternyata mereka bisa dapat pertolongan Allah karena rahmat, itu rahmat ternyata datang dari penyebabnya salah satu anggota yang 3 tadi, ternyata beliau pernah digoda oleh seorang perempuan untuk melakukan zina, dan dengan kekuatan dari Allah beliau tidak melakukannya semata-mata karena dilakukan karena lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan itu saya dan masuk ke walidain alamin. Ibu bapak juga insya Allah masuk ke walidain ya. Serius aminnya. Udah tadi. Udah jalan. Saya mau gini aja. Ibu bapak kalau ngelain saya termasuk yang berbuat baik orang tua, ibu bapak kan udah ya Allah berkehendak ya, saya dari ustadznya, dari guru, ibu bapak jadi muridnya. Apa tega ibu bapak punya murid, udah guru mengucap sama orang tua? Jangan-jangan di akhirat di dunia ada yang masyarakat bisa itu iya orang dunia. Amplop tipis
bisa-bisa kagak diundang lagi. Ngapain walaupun ngomongnya enak sama orang tua kurang ajar. Itu dunianya. Dunianya udah ada bentuk seks, apa lagi di akhirat? Ibu bapak setuju nggak? Sekarang kalau ada, itu bilang nggak saya isi ngomong aja. Saya ngundang sama orang tua, kira-kira ibu bapak guru ke saya kira-kira kata masuk dan cewek. Betul, ngajuin nomor resep. Dan arokanya ngajunya kak ibu bapaknya. Emang kelihatannya ya Allah enak bener aja. Tapi mau ngapain? Ngelunjak sama orang tua. Ini saya ingin partai. Partai Islami. Orang bilang, saya lihat ketua umumnya kata siapa? Dia selamat sama Pak D, sama apa namanya, sama Encang umumnya. Ternyata iya, itu ya. Tapi sebaliknya, tuh, walaupun ilmunya pas-pasan, nggak unggul-unggul amat, tapi gua demen orang dia mau walaupun gitu ceramahnya sama orang tua lagi nyaman. Nambah kan? Nambah doa. Mau nambah mau tahu? Mudah-mudahan dipahami kenapa dia orang tua diselamatin sama Allah. Untuk ngajinya juga gua enak. Kalau ngundang orang tua kan kopi. Saya bilang, ada orang ngaji sama kenapa? Ya ngajinya nggak tahu sih. Ini orang di mulut. Nah, ini bukan ngomongin, ini baca-bacaan ya. Kalau saya nyebut nama pasti ngomongin. Jadi hal-hal seperti itu ternyata Allah nyatakan sebagai musibah bukan hanya di akhirat, di dunia sudah sama-sama dibuktikan. Makanya itu lain, saya ini yang ditakdirkan dari pimpinan majelis termasuk hamba yang berbakti kepada orang tua. Yang kedua, saya pelaku nih. Tadi pernah cerita nggak? Ada yang pernah cerita? Pernah di hotel berapa itu? Saya dibayarin benar, kayak hotel mewah. Rumah mewah saya penyesuaian, pakai kaos mahal saya. Apa yang kita? Dalam akhirnya goblok. Disangkanya mungkin saya pengusaha. Berarti jadi orang kayaknya anak naksir dua. Ini cerita beneran, Pak. Udah sering saya ceritain. Tapi kalau di ngaji baru ini kali ini. Kayaknya penampilan saya kayak pengusaha gitu ya. Masuk dalam subhanallah setengah jam setengah 12 diketok pintu saya. Ini pengalaman. Pak, siapa Pak? Siapa Mbak? Saya Pak, daripada Bapak tidur sendiri saya temenin. Serius? Ini ngomong lagi. Waduh, mohon maaf Pak. Enggak kali saya kecapean, mau istirahat. Pak, apa? Aduh serius Pak, saya udah gak pakai celana. Serius? Saya begini. Ya Allah, segede bunga ditawarin yang gak pakai celana. Saya kebayang Nabi Yusuf persis. Yang persis sih, mirip-mirip gitu ya. Ya Allah, ini happy, tapi 50 tahun bagi saya. Iya ya Mas, bentar ya, ntar Mbak masuk dulu dah, saya mau siap-siap dulu. Ini kata dia orang. Ternyata dia kabur. Lari saya, itu saya di lantai ketiga. Lari ke bawah saya nyamperin agak baru Mbak. Nyamperin teman saya namanya Ampel Mbak Sawah. Ngampur sekarang, kita bisa maling. Ada setan. Setan apaan? Hotel gitu memang. Bukan itu. Yuk, Pak. Tapi setannya kayak gimana? Pakai celana. Lu ngomong kayak gila tuh.
udah malu. Ngomong dah. Ada cewek ngomong di sini. Kata dia, wah, rezeki. Masalahnya kan Allah masalah. Kalau emang lu sama rezeki lu tes sama, lu boleh. Siapa? Kita bisa cerita mudah-mudahan itu amal soleh saya dikabul. Masih ada beberapa waktunya. Oke, itu merupakan amal soleh yang dilakukan oleh salah satu di antara yang tiga yang mengharapkan apa? Mengharapkan kesulitan Allah hilangkan, yang bentuknya batu yang menghalangi mereka untuk keluar dari. Sekarang ya, sebelum besok saya birrul walidain, ya bukan besok aja sering ya. Ibu bapak, mari kita sama-sama lihat yang ketiga. Mana yang ketiga? Mana? Waqala tsalits. Ada, udah tulisannya ada. Waqala tsalitsu. Ada? Ayo. Sudah. Waqala dan udah Bu ya. Gara-gara birrul walidain bergeser ke apa tuh? Gara-gara birrul walidain mudah-mudahan palingnya anak kita pada bakti sama kita. Jangan sampai apa bahasa sekarang karma ya. Jadi banyak banget orang tua yang dulunya sama bapak sama anak-anaknya sama cucunya, nggak tahunya bapaknya juga dulunya sama ngomong. Ada, tuh ada lagi. Ada, usahanya ada semua ya. Birru abaakum tabarrukum abnaukum. Kalau lu bakti ke orang tua, anakku juga bakti ke lu. Itu semacam hukum karma ya. Karena lu kamu orang tua, anak juga lu apa ngurusin kan gua jadi dulu. Sudah nyandeng, masuk kali. Oke, yang keduanya kita sudah apa namanya, sudah di depan mata itu apa namanya, bermudah sedikit aku, tapi aku tinggalkan sebab aku kepada Allah. Jadi kan nih, waqala dan berkata asal itu yang nomor 3. Masalahnya ini batu geser tapi belum memungkinkan mereka untuk keluar ya. Ibu bapak jangan bayangin batu, mau bayangin batu. Normal, apa itu batunya ya? Enggak disuruh menabi yang lu bayangin, lu sekarang ketimpa sama batu yang lebih gede. Laki kagak sayang malu, bini istriku, anak punya cucu nggak pernah nanya aja. Punya mantu galak. Goblok, jadi lebih dari batu ya Allah, tolong singkirin kek. Yang singkirin apa? Nggak usah batu ya Allah. Ini pikiran yang nggak beres, singkirin. Kata Allah siap gua nyingkirin dengan catatan lu dapat rahmat gua. Gimana caranya Allah? Ibadah yang benar yang buat capek. Tidak, bukan itu dengan gimana enggak. Itu pertama, Bang. Geser dikit, nggak mungkin. Memaksa bisa bekerja modal. Datang lagi yang satu lagi, mana lagi, geser lagi, masih itu juga. Oh, mana keluarnya kita ini, mana kita buang air kecil, baik besar, waduh, ya aman. Cuma sebentar, lu doa, lu punya amal apa kira-kira? Yang ketiga nih, ini juga saya punya pengalaman. Allahumma inni sta'jaltu jara'a wa a'taituhu majrahum ghaira rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahab
amantu ajrahu hatta kathartu boleh hatta kathurat hatta kathurat minul awal faja'ani ba'dahi faqala ya abdallah haddi ilayya ajri faqultu lahu kullu ma tara min ajrika minal ibil wal bagar wal ghanam wal raqiq wa segala macam hewan piaraan. Itu tambahan saya. Ini kalau saya terus terang kawan, saya ini pernah berbuat amal soleh, saudara. Apa itu amal soleh saya, saudara? Ini sesungguhnya saya, yang penting buat pramusani, istakjartu ujaro. Saya pernah mengangkat karyawan yang begitu banyak, ya. Ujaro jamak dari ajir. Al-ajir itu yang kuli yang membantu kita dalam pekerjaan, ya, disebutnya ajir. Mungkin Bapak kalau ingat ajir, ingat hadis aktil ajiro ajrohu qabla an yajifa araku. Ini. Kalau ilmu Pak jalan berkah, ya. Jangan sampai udah jadi bos masih ngeluh aja. Kadang-kadang ngeluhnya bukan pakai duit kamu ada, kamu cuma di luar semua. Ngomong itu. Di luar di mana? Sama si Ono diutang, mau bayar. Jadi berarti bukan ngeluh itu jadi. Jelas. Punya enggak? Tani tapi beneran. Punya enggak? Dagang banyak utang. Jadi enggak enak. Ini jangan berkaya. Kata lagi akil ajir ajrahu qabla an yajifa araku. Dari buka saya hafal hadis ini. Itu yang kami tulis. Akil ajir ajrahu. Akil ajir ajrahu. Ya Allah, manfaatkan ilmu kami, ya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti tulisannya. Sebenarnya aktil ajir. Akto yu'ti akti al-ajir. Nah, ini ajir ya. Ajrahu. Nah, qabla an yajifa arakuhu. Hosni kesehatan kita nih banyak banget yang bertanya dengan ini. Aktil ajir ajrahu qabla an yajifa arakuhu. Qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam aktil ajrahu qabla an yajifa arakuhu. Tadi artinya pramusa ini dalam berkah. Akti dari akto yu'ti, apa artinya? Bahwa mu'ti walaka mu'ta. Tadi itu saya sudah membimbing kita. Allahumma la mani'a lima. Ada enggak? Wala mu'ti'a lima. Oke ya. La mani'a lima a'tait wa la mu'ti lima mana'at. Akto yu'ti artinya apa? Akto yu'ti tentu yang paham ya. Udah langsung aja. Akti itu berikan, kasih kata kita mah ya, serahkan. Jadi lam waqiyah tidak ada yang bisa ngasih lima manakta bagi mereka yang dicegah oleh Allah. Walaupun usaha banting tulang, pinjam sama pinjam lari, minta sana minta kemari supaya dia jadi kaya, kata Allah kalau lu guru miskin ya miskin aja. Tapi kalau belum kaya kata Allah nggak pakai usaha sampai
Semua tidak lepas dari kehendak. Ya. Walayan kau terjadi bingkalkan, banting tulang kamu, yang peras keringat kamu, nggak ada artinya kalau tidak disertai dengan inayah dan kekuatan dari banyak ngotot kalau usaha. Ini kadang-kadang sampai nggak pulang 2 minggu. Pas pulang lemes, nggak hasil pak, malah tangan gua buntung. Ya. Loh lah, itu ada ceritanya. Baik bos, benerin loh. Kalau ngangkat ajir itu tadi teman kita yang kita angkat sebagai pembantu dalam rangka menyelesaikan pekerjaan. Kalau buat bos mungkin karyawan, atau kalau ini karyawati, ya bedanya ini santriwan udah. Al-ajir ya mufrad, jamaknya ujaro, tuh ada hadis ya. Aktil ajiro, tukang ajir bukan? Ajir. Kendek ajir bukan? Ajir sebab membantu kita dalam rangka mencapai keinginan ajir. Akil ajiro, berikan olehmu kepada si kuli atau si karyawan. Apalagi ada istilah enggak ya? Kuli, karyawan apa lagi? Tukang. Ya. Tukang. Hah? Tukang namanya. Tukang. Kuli, nah ayo. Ya bang, ya. Ya bisa ketunda lagi. Kenapa nggak saya terusin? Terus saya lah, ngapain nggak saya? Berikan kepada kuli Anda, kepada pembantu Anda, kepada penolong pekerjaan Anda, kepada karyawan Anda, ajrohu akan upahnya. Ajrun biasanya kan kalau di al-ajru pahala ya, ajruka jadi pahala. Nah kalau buat akhirat pahala, kalau di dunia upah ya. Tapi banyak bilang kalau ajrun itu pahala, tapi kalau upah ujroh ya. Ada istilah likulli amalin ujroh, setiap pekerjaan kudu ada upah, itu kewajiban ya. Adapun yang bantu kita nggak menerima itu lain lagi babnya. Ya sebenarnya itu bang, malah dia namanya cakep. Dan mau ketemu gue yang begini lagi kan? Dan kapan diberikannya itu upah? Kudunya mah kalau sebelum terjadi muahadah, terjadi perjanjian. Ada tambah perjanjian qabla sak durunge an yajifa arab yentah aking arakuhu apa rinete sibo. Masalah nggak ngerti, ada nggak ya? Iya, kelihatan punya bohong ngerti. Itu kuli kasih upahnya sebelum keringetnya mengering. Hei cuan. Dengar nggak? Jadi itu si kuli di rumah kita, sunnahnya mah menerima gaji itu sebelum keringat mereka mengering. Saya waktu bangun rumah ribet ngeliatin keringat. Masih pada itu pamit penguasaan yang mengatin bangku duit buat seminggu. Saya ngelakuin, makanya kelihatan ganteng kan? Bisa bangun sama Nabi saya mah. Tanya kalau itu Bapak Nabi masih ada orangnya. Itu
Bang buat seminggu. Oh, betul aja. Kapan? Udah, enggak yang penting kamu pegang. Jangan sampai saya capek, nanti itu dia tahu kering. Jadi akhirnya apa? Yang nyambung bukan saya yang bangun, malah mereka merasa punya utang nggak pernah mau korek. Malah pada pernah komplain kalau udah bang baru coba lagi pengen bayar utang. Cakap tuh, ini bang kerja udah lama 3 bulan belum dibayar. Setiap datang ke sana belum ada duit padahal rumahnya udah ambil bocor lagi. Iya. Ada yang gitu. Adanya rame lagi. Kalau Anda tidak punya kemampuan untuk membayar kuli, Anda jangan coba-coba mengangkat mereka sebagai kuli. Kalau Anda ingin bantuan silahkan minta secara transparan. Cuma kalau bantuan jangan maksa. Bang, bantuin saya ya bikin rumah, kita saya bantu. Tapi sebulan bang. Iya. Ini namanya ini udah nggak apa, nggak dia 2 jam makan 2 piring. Ya, mari ke pelajaran. Ya, kalau saya begini, tuh, ini perhatiin. Ini jangan berkah, jangan berkah. Akhirnya enggak. Saya lagi bangun Pak, punya duit waktu itu ada yang bagi saya 8,5 juta. Sebab saya yang punya utang, saya serahin semuanya masih saudara si Ahok siapa yang kresek itu baru rolisan 3 juta ambil dibawa. Mana ini yang tidak kata diri saya minta Allah minta siapa? Dicek si Cina yang udah kamu, ya Allah saya itu ya Allah ya akhirnya kasih bulan. Kasih Ibu mama mana? Jadi saya pengalaman saya bukan begitu nih. Bagaimana sih? Saya ceritanya jadi bos kecil-kecilan, ya kecilan. Kalau uang saya kecil-kecilan 250 orang, bukan kecil. Mau dulu berapa? 33. Sekarang saya yakin. Itu tidak macam-macam. Dia lari di jalan, masuk duit. Dengan tahu saya duit macam-macam masuk. Sampai dari lapangan bola masuk saya. Kali anak saya main bola. Biar menang, saya dia dulu menang. Tapi kebagian di lapangan saya. Sendirinya ya, saya pengalaman bukan begitu. Di kecil-kecilan saya punya perusahaan di mana di kopi, usahanya bikin kerupuk. Ada yang bikin kerupuk. Ada. Jangan berhenti. Itu kerupuk akhirnya saya olah untuk saya jual. Karyawan saya, ya ada Bang Saliman. Apa yang terjadi? Begini nih, ceritanya ini kalau diterusin panjang. Sementara udah 9:30. Tapi terjadi kejenuhan. Ini bos kerupuk bagaimana? Ibu yang makan.